Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan nested if atau biasa juga disebut dengan if bersarang. Sederhananya, if bersarang ini merupakan bentuk penggunaan percabangan di dalam sebuah percabangan. Fungsi utamanya sebenarnya adalah untuk membantu serangkaian pengambilan keputusan yang memiliki tingkatan. Sehingga untuk sintaksnya sendiri sebenarnya itu tidak ada sintaks yang baru, mungkin hanya dari sisi penggunaannya saja. Jadi kalau sebelumnya kita punya if dan else, kali ini di dalam if kita bisa buat percabangan lagi di dalamnya. Ya, kalau ada tingkatan lagi sebenarnya kita bisa buat lagi if else-nya di dalam blok A ini. Ya, ini yang disebut dengan nested if. Atau di dalam else ini kita mau buat if else lagi juga itu possible untuk dilakukan. Itu tapi yang disebut dengan yang namanya if bersarang. Nah, bentuk sederhananya seperti ini. Mungkin kita bisa langsung masuk ke Visual Studio Code ya untuk mencobanya. Kita cobain namanya bersarang.py. Dan di sini mungkin saya bisa langsung copy paste filenya. Ya, dan sebelum kita coba eksekusi programnya, saya ingin coba jelaskan terlebih dahulu secara singkat. Di mana di sini yang pertama kita set sebuah nilai ya 3,6 pada variabel nilai IPK. Kita set 5 ya untuk singkatan 5 juta untuk variabel pendapatan keluarga. Nah, kalau if yang sebelumnya sudah kita contohkan adalah kita hanya mengecek nilai IPK-nya berapa dan itu untuk menentukan suatu output tertentu. Kalau 3,6 misalkan pintar, di bawahnya itu biasa, nanti di bawahnya lagi itu harus ditingkatkan lagi dan lain sebagainya. Ya. Namun bagaimana caranya misalkan kita ingin membuat sebuah tingkatan di mana contoh yang pertama di sini adalah kita ingin mengecek apakah nilai IPK-nya 3,5. Jadi saat kita memberikan beasiswa kepada mahasiswa gitu ya dari program ini, daripada kita langsung mengecek pendapatan keluarganya, kita cek terlebih dahulu nilai IPK-nya. Karena ketika dia sudah tidak mencapai nilai IPK yang dibutuhkan, tentunya ngapain kita capek-capek melihat pendapatan keluarganya. Itu ya. Jadi untuk persyaratan awalnya itu yang dimaksud dengan tingkatan tadi aja itu sudah tidak terpenuhi. Katakanlah misalkan IPK-nya itu adalah 3,1. Ya. Sehingga ketika kita masuk ke percabangan yang pertama yang terluar ya, jika 3,1 lebih besar dari sama dengan 3,5. Nah, dari sini kan nilainya saja sudah false, sehingga kita tidak perlu susah payah masuk ke percabangan yang ada di dalamnya. Ya, karena percabangan yang ada di sini termasuk blok kode program juga. Ya, ya yang ditandai dengan indentasi. Sehingga ya kita langsung masuk ke else karena cuma ada dua kemungkinan. Ya, kalau true lakukan percabangan lagi, kalau tidak langsung munculkan tulisan maaf IPK Anda belum mencukupi untuk mendapatkan beasiswa. Sehingga ketika saya coba jalankan ya Python bersarang.py ya langsung seperti ini. Namun ketika kita set kembali nilainya jadi 3,7 misalkan, jika 3,7 lebih besar sama dengan 35. Ini kan nilainya true. Ya, 3,7 lebih besar dari 3,5. Sehingga kita bisa langsung masuk lagi ke percabangan lanjutannya yang ada di dalamnya. Setelah kita cek ya nilai IPK-nya, sekarang kita cek jika pendapatan keluarganya lebih kecil sama dengan 5 juta, maka kita bisa bilang Anda layak untuk mendapatkan beasiswa penuh. Nah, dari data yang kita punya sekarang, apakah 5 ya keluarganya 5 lebih kecil sama dengan 5? Karena ada sama dengannya, tentu jawabannya adalah true. Ya, sehingga percabangan yang pertama blok kode programnya sudah langsung dieksekusi. Maka hasilnya adalah Anda layak untuk mendapatkan beasiswa penuh. Ya, kita cobain. Seperti ini. Namun misalkan dia IPK-nya 3,7, tapi pendapatan keluarganya adalah 20 juta per bulan. Nah, dengan kedua buah inputan yang ada di sini dan percabangan yang sudah kita buat, tentunya nanti jawabannya adalah 3,7. Ini sudah bisa dicek dulu, ya benar bahwa nilainya itu tinggi, tapi tunggu dulu, kita cek dulu apakah 20
lebih kecil sama dengan 5. Kan jawabannya false, sehingga kita bisa lihat lanjut ke bawah. Apakah 20 lebih kecil sama dengan 10 juta? Jawabannya masih di bawahnya. Masih false ya. Sorry, masih false ya. Padahal kalau misalkan kita bikin 10 juta itu masih mendapatkan beasiswa tapi parsial. Tapi case-nya di sini adalah 20, sehingga nanti yang akan dieksekusi adalah ini. Ya, maaf, pendapatan terlalu tinggi untuk mendapat beasiswa. Jadi kurang lebih apa yang ada di sini dengan yang ada di sini kurang lebih sama, cuma dengan ya proses ekspresi, proses pengecekan kondisi yang berbeda. Ya setidaknya dia udah dicek dulu IPK-nya, namun memang ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Nah, disinilah fungsi dari nested if itu sangat berguna ketika kita ingin membuat program dalam konteks yang seperti ini. Ya, untuk uji cobanya kita bisa langsung cobain Python bersarang. Ya, jawabannya maaf, pendapatan terlalu tinggi untuk mendapat beasiswa. Dan kalau saya punya 9, ya, hasilnya adalah ya Anda layak untuk mendapatkan beasiswa parsial. Ya, karena 9 apakah lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya true, sehingga yang dieksekusi itu adalah yang ada di sini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tentang if bersarang. Ya, semoga dari penjelasan ini ya pemahaman terhadap if secara umum yaitu juga lebih mudah untuk dipahami. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.